Hai semua, benua Afrika dan benua Eropa merupakan dua benua yang saling berdekatan, dan kedua benua tersebut dipisahkan dengan selat yang bernama Selat Gibraltar. Benua Afrika dan benua Eropa terpisahkan oleh jarak yang tidak begitu jauh. Jarak titik terdekat antara Afrika dengan Eropa adalah 14 km, yakni jarak antara Spanyol di benua Eropa dan Maroko di benua Afrika. Selat Gibraltar termasuk selat yang cukup unik. Selat ini menghubungkan dua perairan, yakni Samudra Atlantik dan Laut Tengah. Wilayah ini juga telah menjadi daerah perebutan sejak zaman dulu antara Spanyol, Inggris, Maroko, dan Gibraltar sendiri. Selat yang terpadat di dunia. Di selat ini, tercatat selalu ada kapal besar yang melewati selat setiap 5 menit sekali, belum termasuk kapal kecil dan kapal pesiar yang juga melintas. Untuk mempermudah akses, selat ini pernah direncanakan agar terhubung satu sama lain. Upaya membangun jembatan antara benua Eropa dan Afrika ini sudah ada sejak akhir 1920-an, yang mana awal proyek pembangunan jembatan dikembangkan oleh seorang arsitek dari Jerman yang bernama Hermann Sorgel. Hermann Sorgel berencana untuk mendirikan bendungan pembangkit listrik tenaga air yang diperkirakan akan menutup Selat Gibraltar. Namun proyek pembangunannya itu tidak disetujui oleh Adolf Hitler kala itu, dan proyek tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Desain jembatan penghubung kedua benua itu juga pernah diusulkan oleh arsitek dari Amerika yang bernama Eugene Sui pada tahun 2004. Dalam proposalnya, dia merancang sebuah jembatan layang pada kedua benua, kemudian membangun sebuah pulau buatan sepanjang 4,8 km di tengah-tengah jembatan tersebut. Akan tetapi, proposal yang dibuat oleh Eugene itu juga tidak terlaksana karena memerlukan sumber daya yang sangat besar dan terlalu kompleks untuk dikerjakan. Selat Gibraltar memiliki arus yang kencang karena berada di laut lepas Samudra Atlantik, sehingga membuatnya semakin susah untuk membangun konstruksi yang stabil. Selain itu, lokasi yang akan dibangun jembatan juga memiliki kedalaman yang sangat dalam, yang mencapai 900 meter di bawah permukaan air laut. Dan untuk membangun pondasi pada kedalaman tersebut bukanlah hal yang mudah. Karena upaya menghubungkan benua Afrika dan Eropa dengan cara membangun jembatan ini dinilai terlalu beresiko tinggi dan terlalu kompleks untuk dikerjakan, sehingga para insinyur memiliki cara lain agar benua Afrika dan Eropa dapat terhubung, yakni dengan cara membuat terowongan bawah laut. Sama seperti ide membangun jembatan sebelumnya, ide membangun terowongan laut ini juga pernah diajukan oleh beberapa insinyur. Konsep pembangunan terowongan di Selat Gibraltar pertama kali dikemukakan pada tahun 1869 oleh insinyur dari Perancis. Lalu pada tahun 1930, rencana pembangunan terowongan bawah laut diperkenalkan lagi. Namun setelah dilakukan survei, bebatuan yang ada di bawah Selat Gibraltar sangatlah keras, sehingga pembangunan terowongan bawah laut tidak mungkin dikerjakan dengan teknologi yang ada saat itu. Hingga pada akhirnya, pada 1981, pemerintah Maroko dan Spanyol membentuk SECEXA, yaitu sebuah firma yang didanai oleh pemerintah Spanyol yang bertugas untuk melakukan studi kelayakan terhadap pembangunan terowongan bawah laut di Selat Gibraltar. Pembentukan SECEXA itu menilai jika pembangunan terowongan bawah laut sangatlah mungkin dikerjakan karena di beberapa negara pembangunan terowongan bawah laut bisa dilakukan. Seperti pembangunan terowongan bawah laut yang menghubungkan antara Inggris dan Prancis yang bernama terowongan Channel dengan panjangnya yang mencapai sekitar 50 km. Jika membangun terowongan bawah laut sepanjang itu bisa dilakukan, tentunya membangun terowongan antara benua Afrika dan Eropa yang berjarak 14 km bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi terdapat perbedaan dari pembangunan terowongan Channel di Inggris dengan terowongan bawah laut antara benua Eropa dan Afrika. Terowongan Channel yang menghubungkan Inggris dan Prancis dibangun pada kedalaman 115 meter di bawah permukaan laut, sedangkan jika membangun terowongan antara Afrika dan Eropa, meski panjangnya hanya 14 km,
Namun jika dibangun pada kedalaman 900 meter, para insinyur pasti akan kewalahan. Serta, biaya yang dibutuhkan juga sangat fantastis. Kemudian pada tahun 2003, Sekeksa kemudian membuat desain proposal pembangunan terowongan yang lokasinya berada di sebelah barat Selat Gibraltar. Terowongan akan memiliki panjang total 40 km dan dibangun pada bagian selat yang tidak terlalu dalam, yaitu pada kedalaman 300 meter. Dan panjang total terowongan tersebut hanya 28 km saja yang akan berada di bawah laut, sedangkan sisanya akan berada di daratan. Pada waktu itu rencana terowongan akan memiliki 2 jalur kereta api seperti desain konstruksi terowongan Channel yang menghubungkan Inggris dengan Perancis. Proposal pembangunan terowongan ini diperkirakan akan memakan biaya sebesar 9,8 miliar US dollar atau setara 142 triliun rupiah dan membutuhkan waktu 15 tahun untuk menyelesaikannya. Namun di sisi lain, proposal pembangunan terowongan bawah laut pada lokasi baru itu juga memiliki kendala. Selain terdapat bebatuan keras, pada tengah rute pembangunan terowongan juga terdapat lapisan tanah liat sepanjang 4 km. Ditambah lagi, pada lokasi baru tersebut juga merupakan zona seismik yang rawan terhadap gempa bumi, sehingga dapat menghancurkan struktur terowongan jika tidak memiliki sistem anti gempa yang canggih. Selain itu, juga adanya unsur politik, di mana pengerjaan proyek terowongan tidak hanya melibatkan antara Maroko dan Spanyol saja, melainkan Inggris juga, karena wilayah semenanjung Gibraltar masih dalam penguasaan Inggris. Jika terjadi pertikaian antara ketiga negara itu akibat historis masa lalu, maka proyek ini akan berhenti di tengah jalan dan akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Spanyol dan Maroko. Dan kendala yang paling utama dari proposal di tahun 2003 itu adalah belum adanya bantuan dana untuk mengerjakan konstruksinya. Akhirnya pada Februari tahun 2023, proyek terowongan ini kembali dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi antara Maroko dan Spanyol. Pemerintah Maroko dan Spanyol telah menyepakati proposal yang diajukan oleh Sekeksa di tahun 2003 yang lalu. Nantinya terowongan sepanjang 40 km pada kedalaman 300 meter itu akan menghubungkan Punta Paloma dengan Malabata. Disepakatinya proposal dari tahun 2003 itu juga dikarenakan adanya dukungan finansial dari Bank Dunia, kemudian the European Investment Bank, the African Developing Bank, dan adanya donatur-donatur dari negara Arab. Pemerintah Spanyol akan mengalokasi anggaran 2023 sebesar 750.000 euro untuk Sekeksa. Mereka akan mempersiapkan studi baru dalam rencana pembangunan terowongan bawah laut tersebut. Nantinya Sekeksa juga akan dibantu oleh perusahaan dari Jerman dalam studi barunya itu. Dan diperkirakan, proyek pembangunan terowongan bawah laut benua Eropa dan Afrika akan dimulai pada tahun 2030 mendatang. Dengan adanya terowongan itu, beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain, semakin efisiennya jalur perdagangan antara negara-negara di benua Eropa dan di Afrika. Lalu meningkatnya sektor pariwisata, terutama pada Spanyol dan Maroko, serta mempercepat waktu tempuh antara Maroko dan Spanyol menjadi hanya 4 jam melalui kereta api. Manfaat lain jika benua Eropa dan Afrika terhubung, maka akan dapat mengirimkan energi listrik yang dihasilkan oleh solar panel dari gurun Sahara di benua Afrika menuju ke benua Eropa.